Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fethi Fajri dan saya sendiri, Siti Hovifah. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Tetralogy of Fallout. Oke, definisi dari Tetralogy of Fallot atau biasa disingkat TOV adalah kelainan jantung kongenital dengan gangguan sianosis yang ditandai dengan 4 hal yang abnormal, meliputi defek septum ventricle, stenosis pulmonal, overburdening aorta, dan hipertrofi vertikal kanan. Diambil dari buku Ajar Kardiologi Anak pada tahun 2002. Tetralogy of Fallot merupakan defek jantung yang terjadi secara kongenital, di mana secara khusus mempunyai 4 kelainan anatomi pada jantungnya. TOV ini adalah penyebab terseringnya pada cyanotic heart defect dan juga pada blue baby syndrome. Dideskripsikan oleh Niels Stenz pada tahun 1972. 1888, dokter dari Perancis Etienne Fallot menerapkan secara mendetail akan keempat kelainan anatomi yang timbul pada Tetralogy of Fallot. Selanjutnya, TOV merupakan penyakit jantung bawaan biru atau cyanotic yang terdiri dari 4 kelainan, yaitu pertama, defek septum ventricle atau lubang pada septum antara ventricle kanan dan kiri. Kedua, ada stenosis pulmonal, yaitu penyempitan pada pulmonal yang menyebabkan obstruksi aliran darah dari ventricle kanan ke arteri pulmonal. Selanjutnya ada transposisi overburdening aorta, katup aorta membesar dan bergeser ke arah kanan sehingga terletak lebih kanan, yaitu di septum interventrikuler. Selanjutnya ada hipertrofi ventricle kanan, yaitu penebalan otot ventricle kanan. Komponen paling penting dalam penentuan derajat beratnya penyakit adalah stenosis pulmonal dari sangat ringan sampai ke sangat berat. Etiologi dari TOV yaitu pada sebagian kasus penyebab penyakit bawaan tidak diketahui secara pasti, akan tetapi diduga karena adanya faktor endogen dan juga eksogen. Faktor tersebut antara lain yaitu pertama faktor eksogen, berbagai jenis penyakit genetik atau anak yang lahir sebelumnya menderita penyakit jantung bawaan, adanya penyakit tertentu dalam keluarga seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, atau kelainan bawaan. Faktor eksogennya ada riwayat kehamilan, selama hamil ibu menderita rubella atau campak Jerman atau infeksi virus lainnya. Pajanan terhadap sinar X, gizi yang buruk selama hamil, ibu yang alkoholik, juga usia ibu di atas 40 tahun saat hamil. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Gejala atau manifestasi klinisnya bisa berupa cyanosis, terutama pada bibir dan kuku. Bayi mengalami kesulitan untuk menyusu. Setelah melakukan aktivitas, anak selalu jongkok atau squatting untuk mengurangi hipoksia dengan posisi knee chest. Jari tangan clubbing seperti tabung gendaring karena kulit atau tulang di sekitar pertumbuhan dan perkembangan anak berlangsung lambat, sesak napas jika melakukan aktivitas dan kadang disertai kejang atau pingsan, juga berat badan bayi tidak bertambah. Pada auskultasi terdengar bunyi murmur pada batas kiri sternum tengah sampai bawah, dan juga serangan cyanosis dan hipoksia atau yang disebut loose pill terjadi ketika kebutuhan oksigen otak melebihi suplainya. Episode biasanya terjadi bila anak melakukan aktivitas misalnya menangis setelah makan atau mengedan. Selanjutnya ada patofisiologi. Proses pembentukan jantung pada janin mulai terjadi pada hari ke-18 usia kehamilan. Pada minggu ketiga, jantung hanya berbentuk tabung yang disebut fase tubing. Mulai akhir minggu ketiga
minggu keempat usia kehamilan terjadi fase looping atau septasi, yaitu fase di mana terjadi proses pembentukan dan penyekatan ruang-ruang jantung serta pemisahan antara aorta dan arteri pulmonalis. Pada minggu ke-5 sampai ke-8, pembagian dan penyekatan hampir sempurna, akan tetapi proses pembentukan dan jantung dapat terganggu jika selama proses kehamilan terdapat faktor-faktor resiko. Ini yang menyebabkan terjadinya adanya TOV. Selanjutnya ada pathway-nya. Diawali dari faktor endogen dan faktor eksogen. Faktor endogennya ada kelainan kromosom, anak yang lahir sebelumnya menderita penyakit jantung bawaan, adanya penyakit tertentu dalam keluarga seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, atau kelainan bawaan. Faktor eksogennya riwayat kehamilan ibu menderita penyakit infeksi, rubella, pajanan terhadap sinar X ini yang menyebabkan terjadinya kelainan jantung kongetial dan terjadinya overriding aorta, defek septum ventricle, dan juga sianosis pulmonal. Defek septum ventricle ini mengakibatkan aliran darah CO2 masuk ke ventricle kiri yang menyebabkan percampuran O2 dan juga CO2. Hal ini ditambah dengan overriding aorta menyebabkan aliran darah O2 dan CO2 di aorta naik. Juga ada sianosis pulmonal, ini menyebabkan obstruksi yang mengakibatkan aliran darah CO2 pada paru-paru menurun dan akibatnya O2 dalam darah juga menurun. O2 dalam darah menurun dan aliran darah O2 dan CO2 di aorta naik menyebabkan hipoksemia. Yang selanjutnya hipoksemia mengakibatkan hipoksia, kelemahan tubuh, hipoventilasi, O2 di otak menurun. Hipoksia menyebabkan ketidakseimbangan perfusi jaringan dan sianosis yang mengakibatkan gangguan pertukaran gas. Kelemahan tubuh juga mengakibatkan intoleransi aktivitas dan juga gangguan tumbuh kembang. Kemudian hipoventilasi menyebabkan dyspnea yang mengakibatkan adanya pola nafas tidak efektif. Ketika O2 di dalam otak menurun, kesadaran juga akan menurun dan juga kejang-kejang. Hal ini mengakibatkan perubahan perfusi cerebral. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Fetty. Baik, kemudian ada diagnosa keperawatan. Yang pertama, ada gangguan pertukaran gas berhubungan dengan penurunan aliran darah ke pulmonal. Yang kedua, ada penurunan cardiac output berhubungan dengan sirkulasi yang tidak efektif dengan adanya malforasi jantung. Yang ketiga, gangguan perfusi jaring berhubungan dengan penurunan sirkulasi atau anoreksia kronis, serangan sianotik akut. Yang keempat, gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan fatigue selama makan dan peningkatan kebutuhan kalori, penurunan nafsu makan. Yang kelima, gangguan pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan tidak adekuatnya suplai oksigen dan zat nutrisi ke jaringan. Yang keenam, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen. Yang ketujuh, kecemasan keluarga berhubungan dengan kurang pengetahuan keluarga tentang diagnosis atau prognosis penyakit anak. Yang kedelapan, resiko tinggi gangguan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial sekunder abses otak. Yang ke-9, ada resiko terjadinya spell berulang berhubungan dengan hipoksia. Kemudian pemeriksaan penunjang, ada pemeriksaan laboratorium, itu ditentukan ada peningkatan hemoglobin dan hematokrit akibat saturasi oksigen yang rendah. Pada umumnya, hemoglobin dipertahankan 16-18 gram per dl dan hematokrit antara 50-65%. Nilai AGD menunjukkan peningkatan tekanan partial karbon dioksida atau PCO2, penurunan tekanan parsial oksigen, dan penurunan pH. Kemudian yang kedua ada radiasi.
Sinar X pada toraks dapat dapat gambaran penurunan aliran darah pulmonal. Gambaran penurunan aliran darah pulmonal, gambaran khas jantung tampak apeks jantung terangkat sehingga seperti sepatu bot. Yang ketiga ada elektrokardiogram. Pada EKG dan sumbu QRS hampir selalu berdeviasi ke kanan. Tampak pula hipertrofi ventrikel kanan, kadang terdapat juga hipertrofi atrium kanan pada anak yang sudah besar dijumpai pulmonal. Yang keempat ada elektrokardiografi, memperlihatkan dilatasi aorta, overreading aorta dengan dilatasi ventrikel kanan, penurunan ukuran arteri pulmonalis, dan penurunan aliran darah ke paru-paru. Yang kelima ada kateterisasi, diperlukan sebelum tindakan pembedahan untuk mengetahui ventricle multiple, mendeteksi kelainan arteri koronaria, dan mendeteksi stenosis pulmonal perifer, mendeteksi adanya penurunan saturasi oksigen, peningkatan tekanan ventrikel kanan dengan tekanan pulmonalis normal atau rendah. Kemudian komplikasinya ada trombosis pulmonal, polisitemia, abses otak, perdarahan, dan anemia relatif. Penata laksanaannya pada penderita yang mengalami serangan stenosis, maka terapi ditunjukkan untuk memutus patofisiologi serangan tersebut, antara lain dengan cara 1. Posisi lutut ke dada agar aliran darah ke paru-paru bertambah karena peningkatan afterload aorta akibat penekukan arteri femoralis. Selain itu, untuk mengurangi aliran darah balik ke jantung atau venous. Yang kedua, ada morfin sulfat 0,1 sampai 0,2 mg per kg per kilo BB melalui SC, IM, atau IV, atau dapat pula diberi diazepam per rektal pernafasan dan mengatasi sakit nyung. Yang ketiga, oksigen dapat diberikan, walaupun pemberian di sini tidak begitu tepat karena permasalahan bukan karena kekurangan oksigen, tetapi karena aliran darah ke paru-paru itu menurun. Dengan tenang, bila hal ini tidak terjadi, dapat dilanjutkan dengan pemberian propanolol 0,01 sampai 0,25 mg per kg melalui IV perlahan-lahan untuk menurunkan denyut jantung sehingga serangan dapat diatasi. Dosis total dilarutkan dengan 10 ml cairan dalam spuit. Dosis awal atau bolus diberikan separuhnya. Bila serangan belum teratasi, sisanya diberikan perlahan dalam 5-10 menit berikutnya. Yang keempat, penambahan volume cairan tubuh dengan infus cairan dapat efektif dalam penanganan serangan sianotik. Penambahan volume darah juga dapat meningkatkan curah jantung, sehingga aliran darah ke paru bertambah dan aliran darah sistemik membawa oksigen ke seluruh tubuh juga meningkat. Tindakan operasi dianjurkan untuk semua pasien TOV. Tindakan operasi yang dilakukan yaitu 1. Blalok Tausiction atau Betesan, yaitu prosedur SAN yang dianatomisis sisi sama sisi dari arteri subclavia ke arteri pulmonal. Yang kedua, Waterson-Shan, yaitu membuat anatomisis intraperikardial dari aorta ascending ke arteri pulmonal, karena hal ini biasanya dilakukan pada bayi. Pada tipe ini, ahli bedah harus hati-hati untuk menentukan ukuran anastomosis yang dibuat antara bagian aorta ascending dengan bagian anterior arteri pulmonal kanan. Jika anatomisis terlalu kecil, maka akan mengakibatkan hipoksia berat. Jika anatomisis terlalu besar, akan terjadi pletora dan edema pulmonal. Yang ketiga ada Potts-Shunt, yaitu anastomosis antara aorta descendens dengan arteri pulmonal yang kiri. Tekanan ini jarang digunakan. Yang keempat, total korektif, terdiri atas penutupan VSD, valvotomi pulmonal, dan reseksi
reseksi infundibulum yang mengalami hipertrofi. Kemudian pengkajian. Tujuan dari pengkajian atau anamnesa merupakan kumpulan informasi subjektif yang diperoleh dari apa yang dipaparkan oleh pasien terkait dengan masalah kesehatan menyebabkan pasien melakukan kunjungan ke layanan pasien. Kemudian yang kedua ada riwayat kesehatan sekarang. Riwayat kesehatan sekarang itu dari perjalanan penyakit pasien sampai pasien mencari pengobatan. Kemudian yang ketiga ada riwayat kesehatan sebelumnya. Apakah sebelumnya pernah menderita penyakit yang sama atau penyakit apa gitu. Kemudian riwayat kesehatan keluarga. Apakah di dalam keluarga ada yang mengalami penyakit yang sama dengan pasien atau tidak. Kemudian riwayat sosial ekonomi, aktivitas pasien dan pola tidur, kemudian ada pemeriksaan fisik yang meliputi dari kepala sampai kaki. Kemudian diagnosa keperawatannya ada gangguan pertukaran gas berhubungan dengan penurunan aliran darah ke pulmonal, ada penurunan kardiak output berhubungan dengan sirkulasi yang tidak efektif dengan adanya malforasi jantung, gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan penurunan sirkulasi atau anoreksia kronis, serangan sianotik akut, gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan fatigue selama makan, dan peningkatan kebutuhan kalori, penurunan nafsu makan. Kemudian ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan tidak adekuatnya suplai oksigen dan zat nutrisi ke jaringan, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen, kecemasan keluarga berhubungan dengan kurang pengetahuan keluarga tentang diagnosis atau prognosis penyakit anak, kemudian ada resiko tinggi gangguan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial sekunder abses otak, dan ada resiko terjadinya spell berulang berhubungan dengan hipoksia. Kemudian, maaf ya, ini intervensi bukan implementasi. Yang pertama ada diagnosa pertukaran gas berhubungan dengan penurunan aliran darah ke pulmonal. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan pertukaran gas kembali adekuat dengan kriteria hasil, yaitu mendemonstrasikan peningkatan ventilasi dan oksigenasi yang adekuat, kemudian ada memelihara kebersihan paru-paru dan bebas dari tanda-tanda distres pernafasan, demonstrasikan batuk efektif dan suara nafas yang bersih, tidak ada sianosis dan dyspnea atau mampu mengeluarkan sputum, mampu bernafas dengan mudah dan tidak pulsed lips. Kemudian tanda-tanda vital dalam rentang normal. Dengan intervensi identifikasi pasien perlunya pemasangan alat jalan nafas buatan, kemudian melakukan fisioterapi dada jika perlu, keluarkan sekret dengan batuk atau suction, kemudian auskultasi suara nafas, catat adanya suara tambahan, kemudian ada monitor respirasi dan status oksigen, dan monitor rata-rata kedalaman irama dan usaha respirasi. Kemudian yang kedua ada diagnosis medis, diagnosa keperawatan, gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan fatigue selama makan dan peningkatan kebutuhan kalori, penurunan nafsu makan. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam diharapkan anak dapat makan secara adekuat dan cairan dapat dipertahankan sesuai dengan berat badan normal dan pertumbuhan normal. Dengan kriteria hasil BB sesuai dengan umur, kemudian mampu mengidentifikasi kebutuhan nutrisi, tidak ada tanda-tanda malnutrisi dan tidak terjadi penurunan berat badan yang berarti. Intervensinya
kaji adanya alergi makanan, kemudian kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan klien, kemudian monitor jumlah nutrisi dan kandungan kalori, berikan informasi tentang kebutuhan nutrisi, dan kaji kemampuan klien untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga ada diagnosa intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, anak dapat menunjukkan kemampuan dalam melakukan aktivitas, meliputi tekanan darah, nadi irama dalam batas normal, tidak adanya angina. Dengan kriteria hasil, berpartisipasi dalam aktivitas fisik tanpa disertai peningkatan tekanan darah, nadi, dan respirasi. Kemudian tanda-tanda vital normal, mampu berpindah dengan atau tanpa bantuan alat. Kemudian status kardiopulmonari adekuat, status respirasi pertukaran gas dan ventilasi adekuat. Dengan intervensi, bantu klien untuk mengidentifikasi aktivitas yang mampu dilakukan, kemudian bantu untuk memilih aktivitas konsisten yang sesuai dengan kemampuan fisik, psikologi, dan sosial. Kemudian bantu untuk mengidentifikasi aktivitas yang disukai, bantu pasien atau keluarga untuk mengidentifikasi kekurangan dalam beraktivitas, dan bantu untuk mengembangkan motivasi diri dan penguatan. Yang terakhir ada intervensi monitor respon fisik, emosi, sosial, dan spiritual. Mungkin di PPT kurang ditambahin ya. Jadi ada implementasi itu dilakukan sesuai dengan intervensi keperawatan yang telah direncanakan. Kemudian evaluasi keperawatan merupakan bagian akhir dari proses keperawatan, di mana perawat menilai hasil yang diharapkan terhadap perubahan diri ibu dan menilai sejauh mana masalah ibu dapat diatasi. Di samping itu, perawat juga memberikan umpan balik atau pengkajian ulang. Saatnya tujuan yang ini proses perawatan dapat dilakukan intervensi selanjutnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.